Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Justin Pang. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dalam bab gelombang mekanik. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian dari gelombang mekanik. Yang kedua ada jenis-jenis gelombang mekanik. Yang ketiga ada besaran-besaran pada gelombang mekanik. Yang keempat ada praktek pertama, yang kelima ada praktek kedua, dan yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari kedua praktik yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang merambat melalui suatu media, seperti pada gelombang laut ataupun sungai. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang mekanik. Jenis-jenis gelombang mekanik terbagi menjadi dua, berdasarkan arah getarnya dan berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan arah getarnya, jenis gelombang ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya dapat kita lihat dalam gelombang tali. Dan yang kedua ini yaitu gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya, yaitu contohnya gelombang bunyi. Dan ini adalah contoh gambar pada gelombang transversal, dan yang kedua ini adalah contoh gambar gelombang pada gelombang longitudinal. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya. Ini gelombang terbagi menjadi dua juga. Ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contohnya yaitu gelombang air. Ini adalah contoh gambar gelombang berjalan. Dan gelombang stasioner atau gelombang diam yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Contohnya yaitu gelombang pada senar gitar. Ini adalah contoh gelombang stasioner. Kita lanjut pada besaran pada gelombang. Besaran-besaran pada gelombang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang terbagi menjadi 2. Ada panjang gelombang pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dalam gelombang transversal, panjang satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu regangan. Dapat kita lihat contohnya yaitu pada gambar yang ini. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit. Ini adalah bukit, satu bukit, dan satu lembah yaitu yang di bawah. Jadi, jika kita lihat dalam gambar yang ini, terdapat satu setengah gelombang. Nah, sedangkan pada gelombang longitudinal terdiri dari panjang rapatan dan panjang regangan. Dan kalau kita lihat dari gambar yang ini adalah satu gelombang. Kita lanjut. Yang kedua adalah periode gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang dengan persamaan T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Yang ketiga ada frekuensi gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang pada tiap sekon dengan persamaan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Dapat kita lihat keterangan di sini. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. T besar sama dengan periode atau dengan satuan second. F kecil yaitu frekuensi dengan satuan hertz. T kecil yaitu waktu dengan satuan second. Dan N yaitu jumlah gelombang. Yang keempat ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh dalam tiap second. Nah, dengan persamaan V
V sama dengan lambda per periode atau V sama dengan lambda dikali F atau frekuensi. Yang kelima, ada simpangan. Simpangan yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan yang terakhir yaitu amplitudo. Amplitudo yaitu jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangannya. Nah, di sini ada keterangan V kecil yaitu cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda yaitu tadi panjang gelombang dengan satuan meter. T besar yaitu periode dengan satuan second. Dan F kecil yaitu frekuensi dengan satuan hertz. Nah, setelah kita mengetahui materi tersebut, kita langsung ke praktik yang pertama, yaitu dengan tujuan dapat mencari atau menghitung besaran-besaran pada gelombang. Yang kita hitung yaitu periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan panjang dari satu gelombang. Nah, dalam praktik pertama ini alat dan bahan yang kita perlukan ada yang pertama yaitu kayu dan yang kedua yaitu tali. Ini terserah mau kayu apa dan tali apa. Dan di sini langkah kerja. Langkah kerja ini terdiri dari 4 langkah kerja. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikat ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditahan menggunakan beban. Terserah bebannya mau apa, yang penting talinya tidak bergerak dari beban tersebut. Yang ketiga, goyangkan kayu yang sudah diikat dengan tali sehingga membentuk gelombang. Nah, dan yang langkah terakhir yaitu hitung besaran-besaran pada gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui langkah kerjanya, langsung saja kita simak ke video praktikum saya. Nah, setelah kita mengetahui langkah kerja dan setelah melihat video praktikumnya, kita dapat mencari besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, kita ketahui T-nya yaitu 3 second. Ini waktunya fleksibel ya. Ini tergantung berapa lama kita menghasilkan gelombang tersebut. Yang kedua ada L atau panjang dari tali tersebut. Panjang talinya saya adalah 1,2 meter. Yang ketiga ada N atau jumlah gelombangnya. Jumlah gelombang saya yang saya dapatkan adalah 12 gelombang atau 12 lambda. Yang ditanya ada 4, ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Dijawab, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T, yaitu 12 dibagi 3, sama dengan 4 Hz. Yang kedua ada periode. Periode ini yaitu T sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 4. Karena F yang kita dapat tadi adalah 4 Hz. Jadi 1 per 4 sama dengan 0,25 second. Yang ketiga ada panjang gelombang. Panjang gelombangnya yaitu kita bisa menggunakan 12 lambda sama dengan 1,2 M. 12 lambda sama dengan 12 lambdanya ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 1,2 dibagi 12 meter. Jadi 1 lambda panjangnya adalah 0,1 meter. Dan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Jadi V sama dengan 0,1 dikali 4 Hz. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 0,4 meter per sekon. Itu tadi adalah hitungan dari praktik pertama dan kita lanjut ke praktik kedua. Nah, di sini tujuan dari praktik kedua sama dengan tujuan yang pertama, yaitu dapat mencari atau menghitung besaran-besaran pada gelombang.
Dan alat dan bahannya yang kita perlukan adalah yang pertama ada gabus dan yang kedua ada tali juga. Tali di sini saya menggunakan tali rapia karena dia lebih ringan untuk mengalir pada arus air. Langkah kerjanya juga ada 4. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, ikat ujung tali pada gabus dan ujung tali satunya kita pegang agar tidak keterusan gabusnya nanti ya. Dan langkah kerja yang ketiga yaitu alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Jadi kita tuh harus mencari lokasi yang mempunyai permukaan air yang memiliki gelombangnya. Dan yang terakhir, hitung besaran-besaran pada gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui langkah kerjanya, mari kita tonton video praktikumnya yang kedua. Nah, setelah kita menonton video praktikumnya, kita dapat mengetahui yang pertama, T-nya yaitu 2 sekon. Ini dihitung dari kita melepaskan gabus dan sampai pada jarak yang kita punya, yaitu kalau saya 1,2 meter. Dan jumlah gelombangnya ada 3. Jadi selama 2 second menghasilkan 3 gelombang. Nah, yang ditanya sama ada 4, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Dijawab, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi yaitu N per T, yaitu 3/2 menghasilkan 1,5 Hz. Dan yang kedua ada periode. T sama dengan 1 per F. 1 sama dengan 1 per 1,5, yaitu 0,67 second. Yang ketiga ada panjang gelombang. 3 lambda sama dengan 1,2 meter. Jadi 1 lambda sama dengan 1,2 dibagi 3. Yaitu panjang 1 lambda adalah 0,4 meter. Jadi yang terakhir adalah cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya adalah 0,4 meter dan frekuensinya adalah 1,5 Hz. Jika dikalikan menghasilkan 0,6 meter per second. Nah, kesimpulan pada praktik pertama, kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama dapat mengetahui variabel-variabel dalam praktik yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah pembuktian nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu. Nah, sedangkan pada praktik kedua yang saya dapatkan adalah mengetahui panjang gelombang dengan uji coba di arus sungai. Dan yang kedua dapat menentukan variabel-variabel dalam gelombang mekanik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya praktikkan dalam bab gelombang mekanik. Jika ada salah kata atau perilaku, saya mohon maaf dan terima kasih. Dadah.